Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, chapter 1054, ritual yang dirancang khusus. Setelah mengucapkan terima kasih kepada dia, klien segera melepaskan kendalinya atas Have-in Rambis, membuatnya tidak mungkin untuk mempertahankan keadaan seperti boneka yang dikendalikan. Dengan itu, demigod jalur spektator ini tumbang ke tanah dan menjadi mayat. Ariana menundukkan kepalanya dan melihat kegelapan di matanya semakin dalam. Mayat Vin Rambis segera dihapus seperti gambar pensil yang seolah-olah sedang dihapus oleh penghapus, inci demi inci, meninggalkan hanya silinder logam biru es. Tepat setelah itu, sinar-sinar cahaya menyusup keluar dari kekosongan dan cepat berkumpul, membentuk objek aneh. Objek itu seukuran kepalan tangan dan terlihat seperti jantung. Namun, ia menyerupai otak dari jenis yang berbeda dengan permukaan yang tertutup keriput abu-abu putih. Setiap celahnya dihiasi dengan banyak simbol dan pola aneh yang membentang ke sekeliling. Ini terhubung ke dunia yang tidak dapat dilihat oleh Beyonder dari jalur lain. Ini adalah karakteristik Beyonder yang ditinggalkan oleh seorang manipulator. Proses penyamaran dan pembalikan penyamaran Miss Ariana dapat dengan cepat mengekstrak karakteristik Beyonder Have-in Rambis. Klein menyadari setelah sejenak terdiam. Pada saat ini, Ariana dengan tenang berkata, "Jejak mental di dalamnya telah dihapus semua." "Terima kasih, Nona Ariana." Tanpa terkejut sama sekali, dia membungkuk seolah-olah telah bersiap untuk melakukannya. Dia telah dengan tegas melepaskan marionetnya karena dia meramalkan bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Sebenarnya, rencana awalnya adalah membawa Have-in Rambis ke atas kabut abu-abu sebagai marionete, memungkinkannya menggunakan Unshadowed Crucifix untuk mengusir manipulator, Dreamwalker, Hypnotist, dan karakteristik Beyonder lainnya. Dengan cara ini, Nona Justice tidak perlu lagi khawatir tentang bahan-bahan yang diperlukan sebelum menjadi demigod, bahkan anjing Beyondernya di rumah memiliki peluang untuk naik tingkat. Setelah semua, Audrey pernah menyebutkan kepada Dwayne Dantes bahwa tindakannya melarikan diri dari kendali Have-in Rambis semua berkat Suzy. Namun kemudian, dia mempertimbangkan bahwa tidak mungkin baginya membawa Have-in Rambis ke atas kabut abu-abu di dalam dunia penyamaran ini. Karena itu akan langsung mengungkapkan fakta bahwa dia adalah The Fool di bawah pengawasan Ariana. Dan begitu dia pergi, tidak peduli kemana dia teleportasi, ada kemungkinan ditemukan oleh Adam karena keberadaan Have-in Rambis. Dalam hal ini, melepaskan marionet di depan Ariana adalah pilihan yang jauh lebih baik. Setidaknya, malaikat ini memiliki peluang tinggi untuk membantunya menghapus jejak mental pada karakteristik Beyonder. Dan semua ini tidak mempengaruhi rencana asli Klein. Dia dapat dengan mudah menemukan beberapa bahan untuk membuat karakteristik Beyonder Have-in Rambis menjadi ramuan yang bermasalah. Dia kemudian akan menuangkannya ke barang biasa sehingga bisa menyerap ramuan tersebut dan bertransformasi. Setelah memperoleh artefak tertutup semacam itu dan mengikatnya dengan Unshadowed Crucifix, dia dapat memperoleh karakteristik Beyonder yang sesuai dengan melacak waktu. Adapun korupsi mental selama proses ini, tidak perlu khawatir. Unshadowed Crucifix juga bisa membersihkannya. Klein mengambil karakteristik Beyonder Have-in Rambis, tetapi dia tidak bisa memasukkannya ke dalam kotak cerutu besi. Dia hanya bisa memasukkannya ke dalam saku. Sementara itu, Ariana, dia mengalihkan pandangannya ke silinder logam biru es dan berkata dengan suara yang tenang, "Ini berasal dari kosmos, jadi sebaiknya kamu tidak menggunakannya. Bahkan membawa ini bersamamu harus dibatasi. Jika tidak, sebuah tatapan mungkin akan tertuju padamu, menyebabkan kamu terkorupsi dan mengalami penyimpangan." Dari kosmos, Klein menemukan deskripsi itu familiar. Segera, dia teringat dari mana asalnya. Ini berasal dari cahaya kuning ramalan Venitan mengenai kiamat dalam pandangan di dunia roh dari keluarga Abraham. Memperhatikan dari kosmos, tanah akan hancur. Segala sesuatu di dunia akan berhenti ada. Kiamat, asal-usul artefak tertutup ini terkait dengan kiamat? Apa yang diwakili oleh kosmos? Apa hubungannya dengan dunia astral? Serangkaian pertanyaan muncul di benaknya, membuat ekspresinya menjadi berat. Menghadapi pertanyaannya, Ariana mengangguk pelan dan berkata, "Ya, kosmos. Apakah itu kosmos di atas kepala kita?" Dan menunjuk ke langit malam gelap yang dihiasi dengan bulan merah raksasa. Ya, Ariana memberikan jawaban yang afirmatif, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi, "Ada banyak keberadaan bermusuhan yang berusaha menghancurkan dunia ini?" Pandangan Ariana menyapu wajahnya, dan akhirnya berhenti di matanya. "Aku tidak bisa memberimu jawaban. Ada beberapa hal yang semakin kamu ketahui,
semakin mudah untuk terinfeksi. Baik tubuhmu maupun jiwamu akan terinfeksi. Begitu kamu menjadi malaikat, kamu dapat mencari jawaban yang tepat. Semakin aku tahu, semakin mudah untuk terinfeksi. Suatu dingin menjalar di punggung Klein. Dia tidak bertanya kepada Arodes sebelumnya tentang artefak tertutup yang dimiliki Hvin Rambis, karena dia takut Adam akan menyadarinya jika mereka meninggalkan jejak apapun. Ketika menghadapi Raja Malaikat, tidak ada tindakan pencegahan yang cukup. Melihat bahwa Ariana tidak mengungkapkan apapun lagi, Klein menunjuk ke silinder logam biru es dan bertanya, "Bagaimana seharusnya kita menangani barang ini?" Deskripsi pemimpin asketis membuatnya sedikit takut untuk membawa artefak tertutup tersebut ke atas kabut abu-abu untuk disinfeksi. Ariana dengan tenang berkata, "Saran saya adalah mengorbankannya kepada Sang Dewi. Bersama dengan kontribusi yang telah kamu berikan sebelumnya, kamu dapat menukarnya untuk apa yang kamu inginkan." Klein mengangguk pelan. "Aku mengerti." Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, sosok Ariana dengan cepat dihapus dan menghilang ke dalam taman gelap di bawah bulan yang sangat besar. Dan dengan itu, dunia penyamaran runtuh. Klein mengamati selama beberapa detik sebelum mengeluarkan lilin dan barang-barang ritual lain yang dibawanya. Dia dengan cepat mendirikan altar dan mengorbankan silinder logam biru es kepada Sang Dewi Evernight. Di akhir ritual, di tengah angin yang menderu, abu dari ramuan dan tanah di sekelilingnya terangkat dan mendarat di tempat kosong di altar. Abu dan tanah itu terhubung, membentuk kata-kata, urutan 3, Scholar of Yore. Bahan utama, sepasang mata Hound of Fulgrim. Satu hati yang diubah dari Demonic Wolf of Fog. Bahan tambahan, 100 ml darah Hound of Fulgrim, 30 gram White Frost Crystal dari Demonic Wolf of Fog, sejumlah besar catatan sejarah kuno yang sebenarnya, ritual kenaikan, terpisah dari kenyataan selama setidaknya 300 tahun, dan mengkonsumsi ramuan setelah seseorang menjadi sejarah dan tidak lagi menjadi bagian dari era sekarang. Ini, Klein tidak bisa menahan untuk berkedip, bertanya-tanya apakah dia telah melihat deskripsi yang salah. Deskripsi mengenai tidak menjadi bagian dari era sekarang membuatnya teringat pada satu baris dalam nama kehormatannya. The fool that doesn't belong to this era. Aku telah menggantung di atas pintu cahaya yang luar biasa selama lebih dari 300 tahun. Dalam arti tertentu, apakah aku sudah menyelesaikan ritual dan hanya menunggu untuk mengkonsumsi ramuan? Ruang misterius di atas kabut abu-abu benar-benar memiliki hubungan yang sangat dekat dengan jalur sihir. Mungkinkah itu manifestasi dari uniqueness? Klein sejenak merasa senang tetapi juga suram. Ini karena dia tidak tahu apakah ada harga yang dikenakan untuk pemberian semacam itu. Aku benar-benar ingin melompat ke jalur tetangga setelah menjadi malaikat agar tidak mengikuti jalur yang dirancanakan untukku. Bagi Bizarro Sorcerers lainnya, bagian tersulit dari ritual kenaikan adalah hidup lebih dari 300 tahun. Setelah semua, ini bukan jalur yang dikenal karena memiliki umur panjang. Selain itu, terpisah dari kenyataan selama 300 tahun dengan mudah membuat seseorang gila. Bagi Bizarro Sorcerers yang berada dalam keadaan disosiatif, resiko kegilaan dan kehilangan kendali cukup signifikan. Klein memandang formula ramuan Scholar of Yore saat pikiran tidak bisa tidak melintas di benaknya. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia mengakhiri ritual dan menyimpan barang-barang yang sesuai. Saat dia keluar dari taman, bulan merah raksasa dan kegelapan pekat memudar, menghilang inci demi inci. Kemudian, dia melihat bunga musim gugur yang segar dan sinar matahari bersinar di atasnya. Dia juga melihat seorang gadis pirang menunggu di antara rumah dan taman. Mata Audrey terlihat ceria saat sudut bibirnya melengkung tanpa disadari. Klein mengangguk padanya sebelum sosoknya diliputi oleh api merah. Di tempat lain di taman, ada api lain yang menjulang di udara, tetapi tidak begitu terlihat. Ketika api itu memudar, Gehrman Sparrow telah pergi. Sisa-sisa bulan merah dan pemandangan malam menghilang sepenuhnya. Audrey tertegun selama beberapa detik, sebelum dengan penuh pemikiran mengalihkan pandangannya dan memasuki kediaman Viscount Glant. Setelah dia pergi dengan kereta bersama Susie dan para pelayan, dia kembali ke rumah dan memiliki kesempatan untuk sendirian. Seperti yang diharapkan, dia menerima undangan dari The World untuk sebuah pertemuan. Di atas kabut abu-abu di dalam istana, Audrey memandang The World Gehrman Sparrow dan dengan tenang bertanya, "Apa tujuan sebenarnya Hvin Rambis?" Dia telah lama mengetahui dari sikap tenang Gehrman Sparrow bahwa Hvin Rambis telah diselesaikan. Klein menjawab dengan jujur,
Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah ada dalang di balik tindakan Shio dan Force. Kedua, ketika para pangeran menunjukkan niat baik mereka terhadap keluarga Earl Hall, isyaratnya adalah agar kamu tidak menjadi penghalang. Pada dasarnya, ini adalah untuk menciptakan retakan antara 3 gereja besar. Mengenai hal ini, Audrey telah membahasnya dengan Mr. World sebelumnya. Tidak perlu mencari penjelasan lebih lanjut, dia bertanya, lalu mengapa seorang demigod seperti Hyevin Rambis secara pribadi mengunjungiku? Klein tersenyum dan berkata, jika kamu ingin menipu para penjaga yang diatur oleh Earl Hall, serta menghipnotis seorang hipnotis dengan kepastian tinggi tanpa menimbulkan keributan, seorang Sequence 5 mungkin tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, lebih baik mengirim seorang demigod. Selain itu, kamu mengenal Vin Rambis dan pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Jadi kewaspadaanmu terhadapnya akan berkurang. Sejujurnya, jika kamu tidak cukup berhati-hati dan memiliki pembantu yang tidak terlihat seperti Suzy, seluruh urusan ini akan berjalan dengan lancar tanpa kamu dan aku mengetahuinya hingga hari Senin. Justice Audrey tidak mengenakan topeng tebal. Dia tersenyum dan menghela napas dengan campuran emosi. Jadi aku sudah sekuat ini. Kuat sampai-sampai membutuhkan seorang demigod untuk memastikan keberhasilan. Dia bahkan lebih kuat daripada yang aku bayangkan. Kamu benar-benar menghipnotis seorang demigod yang ahli dalam hipnotisme. Puji Klein dengan senyuman. Audrey menjulurkan bibirnya tanpa menyadarinya dan tersenyum. Itu terutama karena jimat Fate Siphon yang kamu berikan padaku. Ramuan hipnotisku tampaknya telah sepenuhnya dicerna sebagai hasil dari ini. SakuraNovel.id. Sebelumnya,